warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas dan kegiatannya. Dalam kesempatan video ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman terkait pengalaman kemarin pembuatan SKCK di Polres Kabupaten Pandeglang. Jadi ceritanya, alhamdulillah Allah memberikan karunia kepada saya untuk bisa mengikuti tes CPNS 2019 sampai akhirnya lulus di pengumuman 30 Oktober 2020 kemarin. Setelah pengumuman itu banyak berkas yang harus disiapkan, salah satunya adalah SKCK. Nah, setelah 3 hari pengumuman itu saya membuat SKCK di Polres, yang dengan video ini saya ingin berbagi pengalaman kemarin. Harapannya bisa membantu teman-teman bagi yang belum pernah membuat SKCK, ataupun nanti buat teman-teman yang belum tahu sama sekali tentang masalah pembuatan SKCK. Berikut video pendeknya hasil kemarin saya pengalaman membuat SKCK. Yuk simak terlebih dahulu. Oke, jadi setelah pengumuman lulusan CPNS, hari Seninnya saya langsung ke Polres untuk proses SKCK, tapi ke studi foto dulu untuk ambil pas foto ya. Jadi situasi dan tampilan ketika di studio foto, mencetak ukuran 3x4, kemudian 2x3, dan ukuran 4x6. Dibikin banyak buat nanti cadangan ke depannya. Setelah itu langsung beranjak ke Polres, karena jaraknya dari studio tidak jauh, sekitar 10 menit menggunakan motor. Sudah sampai Polres, cukup lengang, tidak terlalu banyak antriannya. Di sana kita nanti memberikan berkas yang sudah kita siapkan dan mengambil berkas dari Polres untuk kita isi identitas, lebih banyak kepada identitas diri ya, termasuk juga keluarga yang harus kita isi. Ini suasana di Polres waktu itu cukup ramai, tapi tidak terlalu banyak sepertinya ini. Ini sampai menunggu pencetakan atau SKCK di gedung pelayanan pelayanan Pandeglang. Ini ditemani juga teman. Ini ada teman kita juga yang lagi tunggu antrian, namanya Pak Andi, Pak Guru. Thank you. Sekali nyaman juga, nungguinnya pun terasa lama ya, walaupun kurang lebih jam kurang seperti ini. Ini suasana ketika kita proses antrian input data untuk di print atau SKCK-nya. Setelah itu selesai, kita mendapatkan SKCK tabelnya seperti ini. Ada tulisan persyaratan pemberkasan CPNS ya. Nah, ini penting karena kan pembuatan SKCK tujuannya untuk itu. Nah, setelah itu selesai, sudah sekitar jam 14.30. Oke teman-teman, gimana setelah nonton video pendek tadi, sedikit banyak harapannya bisa dipahami ya tentang cara pembuatan atau prosedur pembuatan SKCK. Nah, yang perlu dipahami atau informasi tambahan untuk teman-teman semua hasil pengalaman saya kemarin, pertama, pembuatan SKCK ini dalam momentum pemberkasan CPNS sangat ramai sekali. Jadi diumumkan satu waktu yang itu diberikan limit waktu untuk melengkapi pemberkasan atau dokumen, salah satunya adalah SKCK, yang itu akhirnya bikin membuat orang cepat-cepat membuat atau datang ke Polres untuk melakukan pembuatan SKCK. Ya, akhirnya kemarin itu cukup banyak ya yang datang ke Polres untuk membuat SKCK. Nah, itu tentunya teman-teman bisa tahu akan terjadi antrian yang cukup banyak. Maka dari itu saran saya yang pertama adalah teman-teman datanglah sepagi mungkin untuk ke Polres untuk daftar, yang tentunya pengennya akan datang lebih awal itu bisa masuk antrian awal juga atau antrian pertama ya. Dan tentunya jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu, khawatir antriannya panjang atau lama, atau ada hal-hal lain yang barangkali di luar dugaan bikin lama sampai siang barangkali. Ini teman-teman bisa sakit kalau belum sarapan. Jadi sekali lagi pertama datang pagi atau lebih awal.
Nah, yang kedua, sebelum itu teman-teman harus siapkan dulu dokumennya. Dokumennya akan nanti teman-teman harus bawa untuk mendaftar SKCK. Pertama adalah dokumen yang harus dibawa adalah fotokopi KTP. Selain fotokopi KTP, teman-teman juga diminta untuk melampirkan fotokopi KK atau ijazah. Dan kemudian seterusnya pas foto sebanyak, kalau kemarin saya 4 lembar ya, ukuran pas foto 4x6. Pas foto ini fotonya formal dan backgroundnya merah kalau yang saya kemarin, biar sesuai dengan foto untuk apa pembebasan CPNS dalam hal dokumen yang lainnya. Jadi kakak juga ya, saya ya baru ingat kakak juga bisa dilampirkan. Jadi sekali satu fotokopi KTP, fotokopi KK, ijazah atau akta kelahiran dan pas foto sebanyak 4 lembar kalau saya kemarin. Mungkin tiap Polres ada beda, bisa 5 atau bisa 6. Siapkan saja 6 atau berapa itu kan. Jelas sebelum kemarin ke Polres saya sudah foto terlebih dahulu ke studio foto, sekalian ngeprint banyak. Ukurannya banyak, ada 4x6, kemarin 4x6 itu sebanyak 20 lembar, 3x4 itu 10 lembar, dan 2x3 sebanyak 10 lembar. Jadi totalnya itu kemarin 40 lembar ya. Nah, cukup murah biayanya, hanya 55.000 kalau tidak salah, untuk mulai dari memfoto sampai mencetak foto ya sebanyak 40 lembar tadi dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, jadi itu harus siapkan betul biar teman-teman nggak bolak-balik. Nah, ada hal lain yang sepele juga yang perlu disiapkan, yang saya juga kemarin lupa, yaitu bawa map. Jadi berkas itu cuma hanya dimasukin ke plastik fotokopian. Yang saya tidak bawa map, akhirnya ya balik lagi ke fotokopian itu kan untuk beli map. Kalau jaraknya dekat dari tempat kita pembuatan SKCK mendingan ya, tapi kalau jaraknya agak jauh kan cukup merepotkan juga. Tapi setelah itu juga saya lupa lagi bahwa tidak bawa pulpen ya atau ballpoint, sedangkan di sana kita harus ngisi dokumen. Yang dokumennya itu berisi identitas diri, mulai dari identitas diri kita, keluarga kita itu ya, dan lain segala macam. Itu ballpointnya bawa sendiri, yang tidak disediakan di sana. Walaupun disediakan barangkali terbatas dan nanti banyak orang yang pinjam sana sini kan. Jadi daripada repot, teman-teman mendingan lebih baik ya bawa dari rumah ya. Jadi map sama pulpen. Nah, kemarin itu mapnya itu warna merah. Saya nggak tahu warna merah ini apakah diharuskan dari Polres atau bukan. Soalnya saya lihat rekan-rekan yang lain map yang dibawa itu warna merah. Ya jadi saya ikut-ikutan aja gitu kan, membawa map warna merah. Jadi setelah itu ada semuanya, kita nanti daftar itu kan, menyerahkan dokumen ke petugas, nanti dipanggil untuk sidik jari ya. Seperti dulu mungkin teman-teman yang buat SIM itu kan ada alat yang jari kita ditempelkan di sana, baik kiri maupun kanan ya, jari tangan kiri maupun tangan kanan itu dua-duanya istilahnya diletakkan di atas alat itu, dan nanti jari kita terekam di sana. Nanti ada rumusnya tuh sidik jari kita ya, diberikan kertas kecil dan di sana tertulis rumus sidik jari kita, termasuk nanti di SKCK-nya juga ada sidik jari kita rumusnya itu. Nah nanti itu teman-teman bisa nanti rumus sidik jari itu untuk pembuatan SKCK yang berikutnya kalau misalnya akan membuat SKCK di waktu yang mendatang, karena kan SKCK ini ada batas waktu expirednya ya, jadi tidak berlaku untuk selamanya. Nah, beberapa hal lagi yang harus diperhatikan selain dokumen tadi adalah pakaian ya. Pakaian teman-teman bukan pakaian ini sebenarnya ke arah kelengkapan bawah ya, maksud saya sendal gitu kan atau sepatu. Ini harus diperhatikan. Jadi ceritanya kemarin itu ada peserta yang memakai sendal yang akhirnya dia diminta untuk pulang dulu atau suruh pinjam ke temannya sebelum masuk ruangan untuk sidik jari itu. Jadi tidak boleh memakai sendal ceritanya di sana. Jadi dibanding teman-teman nanti ribet ya, tidak bawa sepatu atau tidak memakai sepatu harus pinjam orang atau bahkan pulang dulu ke rumah, ya mendingan dari awal harus rapi ya, dari awal pakai sendal.
Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Dan untuk informasi yang lain itu biayanya cukup murah. Pembuatan SKCK itu hanya Rp30.000. Ini stoknya saya perlihatkan. Jadi hanya Rp30.000, itu nanti disetorkan ke bagian yang mengurus untuk SKCK. Kemarin alhamdulillah tidak terlalu banyak kalau di tempat saya untuk dapat SKCK. Saya datang jam 10 pagi, itu selesai sekitar jam 2 siang ya. Bersama teman juga ada di sana yang membuat SKCK, jadi kita bareng-bareng. Alhamdulillah prosesnya tidak terlalu ribet, cuma antrian saja paling dengan rekan-rekan yang lain. Nah, kalau mungkin antriannya cukup panjang atau cukup banyak, bisa seharian barangkali ya. Maka dari itu teman-teman daftar lebih awal, atau mungkin di Polres setempat ada yang mau online silahkan, atau mungkin langsung ke Polres tersebut juga silahkan juga. Yang jelas pembuatan SKCK ini pembuatannya wajib di Polres sesuai dengan KTP, bukan domisili atau tempat kerja ataupun yang lainnya. Di mana KTP itu tertulis alamat kita, di sanalah kabupaten atau kota tempat kita membuat SKCK. Nah, banyak yang bertanya juga, apakah SKCK bisa dibuat di Polsek? Yang saya ketahui sementara ini hanya bisa di Polres ya, terutama untuk pemberkasan CPNS. Jadi di Polres masing-masing. Makanya teman-teman yang barangkali merantau kerja di kota besar misalnya Jakarta, sedangkan dia orang Aceh, ya mau nggak mau dia harus balik dulu ke Aceh membuat SKCK gitu kan. Dan ini ya namanya juga perjuangan, jadi harus semangat ya teman-teman. Kalau bisa ya untuk pembuatan SKCK ini bukan kalau bisa namanya tidak bisa diwakilkan ya maksudnya. Jadi pembuatan SKCK ini ketika teman-teman jaraknya jauh antara tempat tinggal atau tempat kerja dengan KTP sesuai alamat sesuai dengan KTP, itu tidak bisa diwakilkan. Alasannya ya tadi ada sidik jari kita akan direkam, yang tentunya jari itu kan tidak bisa diwakilkan oleh saudara kita atau keluarga kita. Maka dari itu bagi teman-teman yang barangkali punya tempat kerja yang jauh dengan sesuai alamat KTP-nya, ya mau nggak mau harus izin nanti ke kerjanya ya untuk mengurus SKCK. Insya Allah tidak lama, tidak udah hari-hari, hitungan jam. Itu informasi untuk SKCK. Setelah itu teman-teman ya simpan SKCK itu. Oh ya, satu lagi, waktu saya mau pulang itu diingatkan oleh teman rekan sebelah bahwa mendingan kita sekalian legalisir itu kan. Nah, alhamdulillah kemarin diingatkan untuk antisipasi kalau diminta pemberkasan secara fisik oleh instansi, kita menyiapkan legalisirnya. Dan kemarin legalisirnya itu saya cukup 5 lembar saja, karena dari instansi sementara ini belum diwajibkan untuk mengumpulkan legalisir SKCK. Jadi itu hanya antisipasi saja. Dan gratis kemarin untuk legalisir, tidak berbayar lagi. Oke, itu aja mungkin informasi dari saya untuk pengalaman kemarin pembuatan SKCK. Bagi teman-teman yang buat SKCK, semoga saya doakan semoga lancar. Bagi yang sudah, semoga tahap selanjutnya bisa dipermudah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Insya Allah nanti berikutnya saya akan beri pengalaman untuk pembuatan surat kesehatan, jasmani maupun rohani, termasuk juga tes narkoba. Oke guys, pantengin terus video ini atau channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.